siang semuanya. Siap pembelajaran hari ini? Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa. Bisa dipimpin? Silakan. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita doa. Yang pertama sudah saya pimpin doa Mandana yang akan mulai menyesuaikan. Semoga Brian bisa masuk besok, kita doakan. Jarak ibu mau tanya dulu nih. Dari kalian kira-kira sudah pernah pakai AI belum? Sudah belum. Kira-kira pernah nggak kalian melihat konten yang sepenuhnya dibuat dengan menggunakan AI? Contohnya? Terus menurut kalian ketika melihat video itu kesannya seperti apa? Kalau seandainya nanti kita buat seperti itu, kira-kira bagaimana? Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan pengembangan kecerdasan artifisial. Bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggris kalian mengenal dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Nanti kalian menggunakan ini pemanfaatan kecerdasan teknologinya, yaitu menggunakan multimedia ini. Udah pernah pakai? Blue voice atau Suno? Menggunakan suara. Kemudian nanti kita buat ngedit videonya menggunakan Canva, atau mungkin kalian sudah sebagian menggunakannya atau capcut ya. Nah, ini adalah membuat konten kreatif kalian jadi satu karya utuh ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, jadi saya akan menjelaskan pemanfaatan dari AI dalam pembuatan konten digital. Terus kemudian menggabungkan hasil dari beberapa AI menjadi satu konten terpadu. Yang terakhir mempublikasikannya ke media sosial secara tepat dan etis. Jadi kalau kalian sering update status, baik itu di Instagram, Facebook, TikTok ya. Jadi di sini kalian harus melihat mana yang wajib atau kalian harus upload dengan segera atau perlu di-editing lebih lanjut, karena kadang-kadang nanti menimbulkan sesuatu yang katanya viral gitu ya. Jangan sampai viralnya negatif, tapi kalau viral positif kan luar biasa lebih baik ya. Nah, ini jadi harus benar-benar kalian paham bahwa bagaimana caranya mempublikasi konten kreator kalian, konten kalian menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, silakan masuk. Join my visit dengan model 581435. Jangan sering buat foto yang lagi lidahnya keluar, karena nanti diambil gambarnya, badannya diganti orang lain, dan gambar kalian nanti diubah lagi menjadi video. Kalau yang kemarin saya ajarkan pakai pulau Haiwo itu ini gambar bisa jadi video, itu nanti bisa diubah ya, hati-hati. Kemudian ini ya kurangnya transparansi ya, jadi
data, AI sebagai alat bantu. Ingat ya, AI hanya alat bantu. Berikan kredit, kemudian jaga sensitivitas. Kenapa dibilang sensitivitas? Jadi jangan sampai konten yang kita buat itu menjadi konten-konten viral yang akhirnya menjebak kalian menjadi kejahatan. Jadi kalau digunakan dengan baik, hijab pasti akan tetap baik. Jadi intinya adalah penggunaan AI itu harus kita gunakan dengan tanggung jawab, etika yang ada. Berikutnya, ini kita langsung ke praktek menggunakan ChatGPT. Sini ya, ada ChatGPT-nya. Jadi kalau misalnya buka ChatGPT, ya bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini menggunakan konten prompt-nya nanti. Tugas kalian nanti adalah membuat teksnya. Boleh, misalnya buatkan teks promosi sekolah SMA wisata yang keren, menarik, dan unik. Boleh dalam satu paragraf pendek. Kalau satu paragraf tinggal dulu ini ya. Jadi ini nanti sama dengan menggunakan Gemini. Jadi buka Gemini-nya, sama sini prompt-nya, caranya sama. Semakin kalian buatkan perintahnya yang tepat, maka akan jadi yang tepat. Tapi kalau kalian boleh singkat, buatkan misalnya teks promosi sekolah, dia munculnya ya sekolah. Tapi kalau kalian munculkan tadi ada SMA bisa atau segala macam, dia munculkan tadi. Ini kan SMA bisa sekolah ya kan? Di jalannya kita nggak minta, tapi dia sudah tahu alamatnya. Karena saya sebutkan SMA bisa sekolah tadi. Ya. Nih, ini kalau di ChatGPT dia ada pilihan promosinya. Jadi kan masih dalam kurung. Selama datang di detik-detik ini kan enggak, dia akan bisa sendiri. Tapi kalau kalian lengkapi tadi tambahkan SMA bisa sekolah, terus ditanya apa lagi, semakin lengkap ditanya, maka data yang diminta juga semakin lengkap. Ini ChatGPT dan Gemini. Nanti kalau sudah, saya ada yang ini ya, saya copy. Sudah ada di bawah. Jadi silakan kalian buka voice-nya di sini. Kita di bawah sini, kita taruh teksnya di sini. Ini voice caranya. Nanti di sini, ini suaranya suara Indonesia. Ini dia saya minta arti, dia laki-laki ya. Kalau perempuan yang perempuan, saya pakai yang laki-laki. Ini dihasilkan, nanti jalan. Blue voice. Dari teks tadi dengan blue voice. Nah nanti ini tinggal di download. Sudah ibu bagi menjadi kelompok, ya. Di kelompok, kemudian nanti kita akan belajar. Tapi sebelumnya, ibu akan memberikan materi dan memberikan contoh bagaimana menggunakan aplikasi AI nantinya. Yang sudah paham, ya silakan membantu temannya yang ini. HP-nya kalau tutup dulu, taruh dulu, lihat ke depan dulu. Ini ya, pemanfaatan pengembangan AI. Ini ya, AI telah menjadi kekuatan pendorong di era digital, mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Nah, kita bedah dulu, yaitu pemanfaatan dan pengembangan. Apa sih pemanfaatan? Nah, ini ya, untuk mengoptimasi, mengotomatiskan tugas, meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi. Ya, jadi dengan adanya AI itu mempermudah, gitu ya. Tapi walaupun mempermudah, tetap kita harus tidak tidak terpaku, tidak selalu menggunakan AI. Karena kenapa? Karena otak kita tetap harus kita gunakan. Jadi walaupun kita menggunakan AI, kita harus tetap menganalisisnya,
mengeditnya supaya sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan AI, ini ya, proses riset penelitian sistem AI yang semakin canggih. Jadi otomatis pengembangan dari AI ini bisa membantu fondasi untuk inovasi AI di masa depan. Indonesia sudah banyak ya di bidang sektor pabrik, industri kreatif dan pendidikan. Jadi kalau kalian lihat sekarang di media sosial banyak sekali yang menggunakan AI untuk pengembangan konten-kontennya dan mempublikasikan. Contoh layanan AI yang di Indonesia dan dunia yang paling populer. Ini yang pertama ChatGPT dan Gemini. Ini biasa digunakan untuk menggunakan konten brainstorming ide yang berupa teks, tapi nggak hanya teks. Ternyata sekarang ya ChatGPT dan Gemini itu bisa membuat gambar. Tapi untuk yang ini untuk minta gambarnya hanya bisa 4 kali. Lebih dari itu nggak bisa. Jadi kalau satu hari sudah kalian minta 4 gambar, mungkin nggak akan bisa membuat lagi. Kalau minta tambah. Premium. Ya, premium harus. Blue Voice ini ya, ini adalah untuk menggunakan narasi audio. Jadi menggunakan isi suara. Jadi dari video. Jadi kalau kalian pernah menonton video AI di suara, gitu ya. Nah ini didubbing. Jadi dia cuma mengetikkan teks, nanti muncul suaranya. Suara perempuan atau suara laki-laki. Yang terakhir Canva atau Capcut yang biasa digunakan kalian biasanya untuk TikTok dan Instagram biasanya itu yang CapCut ya bahasa Inggrisnya. Yang ini berbasis berupa video biasanya video dan fitur untuk editing. Jadi disitu juga bisa hapus layar belakang atau belakang yang editnya menjadi dia cuma gambar doang, jadi latar belakangnya kalian ganti yang lain gitu. Ini prinsip menggabungkan output keluaran AI untuk menjadi konten utuh, ya. Yang pertama itu menggabungkan teks, suara dan video menjadi sesuatu yang natural. Jadi kalau kalian lihat, kenapa sih video-video yang dibuat sekarang itu lebih ya kan? Ya, lebih bagus gitu ya, karena ini penggunaannya jadi nggak cuma satu AI yang dipakai, jadi berbagai macam AI dijadikan satu. Editnya manual, jadi peran kita sebagai manusia untuk membuat koreksi, menempatkan posisi, latar belakang, editing segala macam ini adalah tugas dari kita sebagai manusia. Jadi walaupun kita pakai AI tetap, jadi nggak yang bilang bahwa AI itu adalah pengganti pekerja manusia, nggak bisa. Karena AI bekerja itu karena manusia juga. Dia tidak bisa bekerja sendiri, atas perintah instruksi dari manusia. Makanya bagaimana caranya kalian itu mengembangkan keterampilan kalian, menganalisis, mengolah daya pikir kalian, kritis kalian untuk menjadikan konten ini lebih bagus. Kemudian konsisten gaya. Nah pastikan, nah ini membangun citra kuat dan mudah dikenali audiens. Jadi kita akan buat satu konten yang kuat, jadi orang itu tertarik untuk menonton konten yang kita buat. Ini ya. Tadi ya sebelumnya. Nah ini etika dalam menggunakan publikasi media yang saya bilang tadi. Jadi untuk publikasi hasil konten itu nggak asal kalian publish, tapi kalian harus tahu etikanya ketika mempublish. Ya. Yang pertama hak cipta, karena kita menggunakan AI, jadi di paling belakang konten kalian itu harus ada thanks to. Terima kasih kepada, support by, ya. Atau di dalam ketika konten kalian taruh di YouTube, Instagram, jangan lupa hashtagnya. Pakai siapa? AI, Suno AI. Jadi kalau kalian pernah lihat konten saya, selalu paling bawahnya hashtagnya pasti ada yang saya gunakan, ya kan? Suno itu paling bawah itu pasti ada. Kenapa? Karena itu hak cipta. Jadi dia kalau itu tertag. Kalau tidak kalian lampirkan itu, kalian nggak bisa dipublish. Pasti harus minta, jadi copyright writing namanya itu ya. Ini ya, jadi tidak melanggar hak cipta. Jadi kalau kalian buat Suno lagu gitu ya, harus tetap pakai Suno AI. Jadi tahu oh dia buat lagunya dari Suno. Sumber dan transparansi, ini ya, kepercayaan audiens
privasi ini ya. Jadi kalian boleh jangan sampai data pribadi kalian tuh dikeluarkan di situ, nggak usah gitu. Cukup ya kalau kalian mau tahu tempat daerahnya ya tempat apa gitu ya. Tak perlu detail tempat tanggal lahir, nomor telepon nggak usah. Ini akuntabilitas ya, bertanggung jawab. Jadi jika terjadi kesalahan informasi, bias itu berarti tidak sesuai dengan fakta. Jadi tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai manusianya untuk mengikut tadi, gitu ya, menyesuaikannya. Kalau kalian mau buat musik, berarti kita tinggal minta ini. Berarti jadikan lagu boleh. Jadikan lagu yang semangat. Ya, kita jadi ini, ya kan? Tinggal ini kopi. Jadi kalau mau buat lagu pakai suno, ya ini tinggal pindahkan suno. Bagian create ini, ya. Create, terus ini custom. Pilihnya custom ya. Terus liriknya pindahkan ke sini. Paste. Ada yang udah pernah buat lagu? Belum. Lagu boleh satu. Kalau boleh satu yang mencintai ini bisa disana semua. Tapi liriknya saya buat sendiri untuk menikmati ya. Ini kalau udah, ini kalian tambahkan, jangan di-create dulu. Jadi ininya, jenis musiknya. Di sini macam-macam. Ini ada tuh. Kita coba. Bung Koyo apa tadi? Suno. Tinggal di ini dia jenis musiknya. Jadi tinggal di judulnya, judulnya dari SMA 21. Tinggal di create. Di create nanti muncul di sini. Nah, ini ada dua pilihan lagu. Ini apa lagi? Kalau mau pakai gitar ya tulis gitar. Boleh bisa. Ini lagunya. Itu ya, jadi lagunya. Nanti kalau sudah
Nanti silakan kalian masukkan ke dalam nanti ada foto-foto, tambahan foto-foto. Nanti fotonya dikirim dan Ini sendiri aja kan sudah ada gitu. ini ya. Saya kirimkan di grup, silakan kalian pilih saja, ya. Nanti ini, ya. Nanti kalau sudah, silakan kalian taruhnya di boleh pakai Canva atau di Canva di bagian video. Jadi video yang kalian buat mau video Instagram, Facebook atau YouTube, boleh pilih. Ini saya bukakan sama. Ini pakai CapCut ya. Kalau kayaknya kalian biasa ini pakai Ya, Ada yang masuk. kalau di Canva tinggal ditambahkan ada yang ini kan di sini bagian import ya. Saya bakal lepas foto, jadi tinggal lagi tarik aja fotonya dari bagian saya. Tinggal nanti digabungkan untuk yang suaranya digabungkan tadi, suara yang kalian buat teruskan seperti itu. Sampai sini paham? Enggak bisa. Oke, sudah saya bagi kelompoknya. Ini tolong dibagikan LKPD cara kerjanya sesuai yang saya ceritakan tadi. Jadi silakan nanti dibagi, kita bagi ya. Yang 17 Agustus siapa? Yang sekolah, jadi foto foto sekolah gambar sekolah itu sama kegiatan belajar. Pilihannya tinggal pramuka 17 Agustusan sama acara kemarin terakhir Waisak. Ya, sudah ini. Udah dua. Tinggal pramuka dan Waisak. Waisak. Oke. Kemarin dibuat. Terus lagunya sesuaikan dengan lagu pramukanya ya. Berarti ini Waisak ya. Berarti lagunya juga dibuatkan dan hubungannya di satu HP boleh semuanya buat yang belajar, tapi tugasnya kumpulnya satu kelompok yang dikumpulkan satu yang paling baik semuanya aja, tapi yang paling baik itu yang dikumpulkan. Sampai sini ada pertanyaan tugasnya? Tidak.
Selamat siang. Selamat siang. Nama saya Budaya. Nama budaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video buatan kami. Memakai ChatGPT, CapCut sama Blockvoice. Blockvoice. Mulai dulu. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Nama Masukkan sedikit mungkin di bagian depannya, depannya itu diperbaiki lagi ya. Aduh, mau nangis. Dong. Jangan tidak terlambat. Kemudian ini fotonya udah suara sama gambar sudah ini ya. Cuma mungkin tambahannya di paling belakang itu tambahkan gambar satu lagi untuk memastikan bahwa ibu asalnya dari mana saja. Jadi kurang masukannya kurang hashtagnya tadi ya belum lengkap karena namanya terkait tadi ya. Di kegiatan akhir jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI itu bisa kita pakai kalau misalnya dipanggilkan dengan baik ya. Terus kemudian AI yang kita pakai juga jangan cuma satu tapi berbagai macam menjadikan konten yang kreatif, inovatif sehingga terlihat menyenangkan dan mungkin kontennya jadi bagus gitu ya. Jadi kira-kira menurut kalian ya bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat Nantinya dengan menggunakan AI ini apa yang akan kalian lakukan? Promosi sekolah. meningkatkan Pengetahuan. sekolah pengetahuan. Oke. menambah wawasan. Oke, kalian nanti kalau kalian menggunakan konten biasanya kan kalau memang sudah sering menggunakan kalian pakai di konten kreator di media sosial itu masih dapat cuannya. Iya. Oke, ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau tidak mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Silakan untuk doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini dari siang hari ini, katanya kita berdoa yang beragama Buddha saya pimpin dengan segala kata, yang lain silakan menyusul. Berdoa mulai. Sawisata bawang busuk kita, guys.